akan menampilkan video stop motion yang berjudul Ciung Wanara. Perkenalkan, nama saya Wildan Rahmansyah, absen saya 48. Peran saya sebagai Uwa Batara Lengser dan Pak Petani. Perkenalkan, saya Fitri Nur Laila Fauzia, peran saya sebagai Ibu Petani. Perkenalkan, nama saya Siti Alisa Jani, absen 42. Di sini saya berperan sebagai Dewi Pangriep. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julfikar Putra Sulaiman, saya absen 33. Saya berperan sebagai Prabu Barmawijaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kamina Raharjo. Saya berperan sebagai Dewi Naga. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rusa Mariasa. Di sini saya berperan sebagai Ciung Wanara dan Ajar Sukarsi. Perkenalkan, nama saya Andika Fajar Pratama. Saya berperan sebagai Prabu Permana Dikusuma. Di Kerajaan Galuh, ada seorang raja yang arif bijaksana bernama Prabu Permana Dikusuma. Meskipun kerajaannya makmur, ia tampak gelisah di singgasananya. Lalu ia memanggil Uwa Batara Lengser, penasihat kepercayaannya. Uwa Batara, aku ingin mencari ketenangan. Aku ingin bertapa mendekatkan diri pada Sang Hyang Tunggal. Ampun Baginda, tapi kerajaan membutuhkannya. Prabu kembali, namun sikapnya jauh berbeda dengan yang dulu. Namanya pun berganti. Mulai sekarang, panggil aku Prabu Permawituyo. Akulah pemimpin kerajaan Galuh dan raja kalian semua. Kedua permaisuri bermimpi bulan jatuh ke pangkuan mereka. Baginda, kami bermimpi bulan jatuh ke pangkuan kami. Mohon tafsirnya, Baginda. Sang Prabu Barmawijaya dan kedua permaisuri meminta petunjuk dari Ajar Sukaresi, sang pertapa sakti. Mimpi itu memiliki arti akan mengandung bayi laki-laki. Apa? Tidak mungkin. Prabu Barmawijaya sangat marah ketika mendengar bahwa kedua permaisurinya akan mengandung bayi laki-laki. Ia mengambil keris lalu membunuh Ajar Sukaresi. Ampun Baginda, saya hanya menafsirkan mimpi tersebut. Ini kehendak Sang Hyang Tunggal. Prabu Barmawijaya menusuk Ajar Sukaresi hingga tewas. Ajar Sukaresi menghilang dan bersembunyi di gua berubah wujud menjadi seekor naga. Dewi Naganingrum melahirkan seorang bayi laki-laki. Namun Dewi Pangriep menukar bayi tersebut dengan seekor anjing, lalu menghanyutkan bayi tersebut ke sungai. Sang suami istri petani menemukan seorang bayi laki-laki di pinggir sungai ketika dalam perjalanan pulang. Lalu mereka mengambil bayi tersebut dan membawanya pulang. Sekali bayi ini, sebaiknya kita bawa pulang dan rawat dia. Bayi yang ditemukan sepasang petani sudah dewasa. Ia diberi nama Ciung Wanara. Ia menanyakan asal-usulnya kepada sepasang petani tersebut. Wanara berpermintaan untuk kembali ke kerajaan Galuh. Ia dibekali sebutir telur ayam. Karena kelelahan, Ciung Wanara beristirahat di gua yang di dalamnya ada naga biru. Naga biru bertanya pada Ciung Wanara tentang asal-usulnya. Ia juga bersedia mengerami telur tersebut. Ciung Wanara mengadu ayamnya dengan ayam milik Prabu Barmawijaya. Ia juga meminta setengah harta kerajaan jika ia menang. Jika ia kalah, maka nyawanya akan menjadi taruhannya. Ayam milik Ciung Wanara menang. Ia meminta setengah harta kerajaan. Uwa Batara Lengser datang lalu menceritakan asal-usulnya. Sebuah keajaiban, Prabu Permana Dikusuma muncul kembali di hadapan semua orang. Daya atau Menteri Arya Kebunan, aku tidak... Daya atau Menteri Arya Kebunan, aku telah memerintahkan kerajaan ini padamu, tapi kau tidak menjalankan amanahku. Aku akan menghukummu dengan Dewi Pangriep. Kinder, maafkan saya karena tidak menjalankan amanah Baginda. Ampun Baginda, tolong maafkan saya. Ciung Wanara menjadi seorang raja di kerajaan Galuh. Ia memimpin dengan bijaksana hingga rakyatnya bahagia dan makmur. Jalankan setiap amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Amanah dianggap sebagai simbol kepercayaan pada seseorang. Jika kita menjalankan amanah dengan baik, maka orang lain akan percaya pada kita. Jadilah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Jangan pemimpin yang egois, sombong, dan serakah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video stop motion kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.